Yo, what's up guys? Welcome back dengan saya Muhammad Alwi. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Salah tunjuk, wah. Oke, di video kali ini saya menarik sekali. Udah lama saya nggak buat video sebenarnya. Itu video stok sih, yang 2 tiga belakang itu video stok sebelum Lebaran saya buatnya. Ya, saya ucapkan selamat lebaran walaupun ini telat ya, saya tahu. Saya ucapkan selamat lebaran untuk kalian semua. Saya minta maaf apabila ada salah kata di saat saya menyampaikan sesuatu. Tapi niat dalam hati tetap edukasi, ataupun niat dalam hati itu tetap kasih yang terbaik untuk viewer saya, supaya viewer saya itu tidak sesat ataupun apa gitu lah ya. Saya akan memberikan apa yang saya tahu. Saya akan kasih tahu apa yang saya tahu. Tidak ada yang saya tutupi sama sekali. Saya akan bilang ini benar, ini salah, ini kurang, ini bagus gitu ya. Saya cuma minta satu dari kalian, cuman like doang. Itu saya suka sekali kalau di like, Pak. Viewer saya itu 1000 tapi like-nya itu 50, ngapain ya kan? Coba biar saya semangat gitu, like-nya itu sampai 100 kan seneng kita, Pak, gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau buat video gimana sih caranya loss. Wah, menarik nih. Dari kemarin ada di komen sama salah satu teman kita di YouTube juga di komen, buat cara loss dan profit di Olim Trade. Ya, jadi cara profit itu kan udah biasa kita kan buat kan. Ini cara loss. Ini cara loss nih kita buat nih. Ini kita buat cara loss. Kalau di sana memang bagus, kita nggak open posisi karena di situ ada kemungkinan profit. Di sini saya kasih tunjuk bahwasanya kalau ini nggak bisa pakai, Pak. Kalau kita pakai kurang kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dari videonya. Let's go. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita mulai masuk ke bagian videonya. Ya, di sini agak lain memang dari pembahasan kita ini. Dari judulnya juga terlihat cara loss di Olim Trade. Ya, di sini saya mau menceritakan bahwasanya bukan open posisi yang mengakibatkan kita loss. Tidak seperti itu. Tapi dengan ini mungkin bisa membantu kita untuk jangan trading di bagian situ. Jadi kita pelajari ini supaya kita tidak trading di bagian situ. Jika kita trading di bagian situ ataupun bagian sini, kita akan mengalami loss yang banyak gitu. Bisa dikatakan banyak. Oke? Ini ceritanya, ini saya udah lama nggak buat video. Kebetulan video kemarin itu yang 2 di belakang itu video sebelum lebaran saya buat. Saya ucapkan selamat lebaran walaupun udah telat memang. Saya minta maaf atas semua kesalahan ataupun kekurangan saya dalam penyampaian walaupun itu edukasi. Tetap niat dalam hati putih tulus saya itu untuk edukasi. Saya akan memberikan semua yang apa saya tahu. Saya akan sharing semua yang apa saya tahu. Tidak ada yang saya tutupi. Saya cuman minta like doang. Saya nggak minta apa-apa sama kalian. Itu ilmu gratis, saya otodidak. Ilmu gratis, saya cuman minta like doang. Viewer saya itu 1000 tapi like-nya itu 30. Saya cukup senang video 2 kemarin itu like-nya itu 100, Pak. Itu senang kali itu, Pak. Saya cuman minta like doang. Saya nggak minta lain. Oke? Ini video ini di jam, ini tanggal 2 Mei. Ini tanggal 2 Mei. Kelihatan? Ini tanggal 2 Mei nih. Nah, tanggal 2 Mei. Sekarang di jam 3:59. Oke. Jam 3:59. Kemarin ada yang tanya, "Bang, kenapa Abang buat video kayak gitu? Buat videonya itu tanggal 2 langsung upload tanggal 2. Kenapa?" Itu bergunanya misalkan saya uploadnya itu di jam 12 siang. Itu saya bilang ini di jam 11 ya. Supaya apa? Supaya Abang nonton di jam 2 yang baru di-upload itu, Abang bisa lihat fresh market. Jadi Abang langsung udah nonton, langsung lihat market di belakang yang jam 11 tadi. Abang lihat, oh ini nih yang dibahas Bang Ali tadi. Langsung eksekusi. Ataupun langsung bisa lihat dari
real marketnya. Kayak gitu. Jadi kalau abang lihat video ini kan uploadnya kan jam 2 nih. Abang nontonnya jam 2 kan. Abang mundur ke belakang di jam 3 ini jam 3 sekarang, jam 32 Mei. Abang bisa lihat, oh ini yang tadi disampaikan Bang Alwi. Gitu maksud saya. Gitu ya. Jadi nggak sampai basi dia marketnya itu nggak sampai jauh kali kita scroll gitu ya, ya. Oke. Pembahasan sekarang gimana cara loss. Sorry. Kasta art trader bukan seperti itu. Maksud Anda di sini mungkin, pikiran Anda mungkin di sini, ini open position-nya itu untuk loss, bukan. Kalau untuk loss contoh seperti ini. Ini dia ada resisten. Ini contoh kasar. Ini dia terjadi pemantulan ke bawah. Harusnya kita open posisi sell. Ya kan? Harusnya kita open posisi sell. Tapi kita open posisi buy untuk loss. Tidak seperti itu. Itu mainstream, Pak. Itu cara-cara yang nggak sekolah itu. Jadi di sini di video ini saya akan kasih tahu bahwasanya larangan-larangan ini yang nggak boleh Anda lakukan, ataupun ini yang nggak boleh Anda lakukan di saat trading. Jadi ada beberapa aspek yang dilihat memang yang kita tidak bisa trading di situ, Pak. Oke? Ini adalah cara beberapa ciri-ciri untuk kita nggak boleh trading di bagian situ. Kalau kita trading di bagian situ, kita akan mengalami loss yang banyak. Oke? Yang pertama, kita mungkin open posisinya itu 1-2 kali aja ya. Yang pertama, adanya itu market candle gap yang pertama. Oke. Yang pertama candle gap. Yang kedua ada candle monster, bisa dikatakan candle monster. Yang ketiga candle patah ataupun tren patah. Yang keempat ada tren random. Oh, saya lupa, Pak. Sebenarnya yang ketiga itu kita pasang yang kelima aja. Sebenarnya yang ketiga itu candlestick doji 3. Doji 3. Ataupun lebih dari 3. Oke, lebih dari 3. Oke. Yang keenam itu di sini kita tulis yang keenam. Yang keenam itu ada kayak bisa dibilang indikator yang mental. Cuman ini nggak terlalu fungsi, cuman kita tulis aja ya, biar ada aja gitu. Cuman ini nggak terlalu ini saya jujur aja ini nggak terlalu. Oke, yang paling penting itu 1 sampai 5. Kita uraikan satu persatu. Bagus. Yang pertama ada candlestick gap. Jika ada satu candlestick gap, biasanya di market Euro USD. Kalau di market indeks itu jarang. Biasanya di market Euro USD, kalau ada gap itu kita nggak bisa open posisi sampai 8 candle ke depan. Ya, kita nggak bisa open posisi sampai 8 candle ke depan. Walaupun dia itu mau naik. Contoh, ini dia ada candlestick hijau, di sini dia ada candlestick hijau. Ini tren naik nih, ini ceritanya tren naik. Tren sedang naik. Di sini kita nggak bisa open posisi, untuk open posisi jauh nggak bisa. Tapi misalkannya tren naik itu untuk open posisi 1-2 menit masih bisa, Pak. Tapi maksud saya untuk open posisi lebih dari 5 menit, kelamaan ya, lebih dari 10 menit itu nggak bisa. Yang kelamaan nggak bisa. Kenapa? Karena di masa dia 1, 2, 3, 4 sampai 8, dia ada kemungkinan turun candlesticknya warna merah dan menyentuh ataupun menutupi dari gap ini yang tadi dibuat. Itu di market Euro USD. Itu larangan pertama. Ya, itu basic itu. Oke. Yang kedua, ini yang perlu kita pelajari adalah detail-detail kecil yang harus kita ketahui. Yang kedua ada candlestick monster ataupun candlestick perusahaan harga. Candlestick perusahaan harga ini biasanya terjadi di market semua. Ya. Contoh candlestick perusahaan harga adalah candlestick yang tidak lazim. Candlestick yang tidak lazim yang biasanya bisa dilihat seperti ini, Pak. Di belakang candlesticknya itu normal. Artinya itu normal dia dengan kawan-kawan dia di belakang. Dia normal, Pak. Dengan kawan-kawan dia itu normal dia. Ini normal. Ya kan? Tiba-tiba muncul satu candle yang aneh, lain dia sendiri, Pak. Contoh ya. Tadi saya lihat, Pak, contohnya. Nah, ini nih. Dia di sini udah mulai aneh nih, udah mulai besar-besar. Bahkan bisa dibilang ciri-ciri
enaknya seperti ini. Ini dia 1, 2, terus dia turun lagi ya kan, turun lagi, naik lagi ya kan, kemudian naik lagi. Di sini dia turun sampai ke sini, bahkan dia turunnya itu sampai 50% lebih besar di bawah. Oke, misalkan dia turunnya sampai ke sini, ini masih is okay, ini masih is okay. Tapi kalau dia turunnya kebesaran langsung, itu langsung nggak bisa lagi. Biasanya sampai 8 akan terjadi hal yang aneh. Sampai 8 candle mulai dari candlestick ini 1 ya kan, kedua ini akan aneh ke depannya Pak, nggak terbaca dia. Oke, jujur aja kalau market seperti ini, bentar ya, ini market seperti ini tidak terbaca sama sekali Pak, sama sekali ini nggak terbaca ini market yang aneh. Ini kita nggak bisa trading di sini. Di sini hampir lengkap. Tadi candlesticknya gap oke lah, nggak ada di sini. Candlestick monster banyak di sini Pak. Candlestick monster banyak. Yang kedua ada tren patah. Yang ketiga ada tren patah. Tren patah itu adalah tren dia berbentuk V ataupun yang seperti ini, V seperti ini. Contoh, dia itu kayak gini, kemudian dia patah langsung, ataupun dia seperti ini dia agak jauh, kemudian dia patah kayak gini. Ini nggak bisa pakai. Nggak bisa pakai. Contoh, ini contohnya. Ini nih, dia lagi enak, dia mana tadi ya? Tadi saya ada lihat tadi sih. Ini tren V nih. Ini tren V kayak gini udah mulai nggak bisa nih. Naik langsung patah turun. Ini udah mulai nggak bisa. Ini udah aneh dia ke depannya, pasti itu udah aneh. Nah, ini tren V. Tadi saya ada lihat di market Euro USD. Wah, USD-nya udah hilang. Bentar, Pak. Euro USD. Ini dia market Euro USD. Oke, ini udah turun presentasinya. Ini market Euro USD sekarang ini nggak bisa pakai. Ini nih, ini lengkap apa yang saya tulis di atas tadi, lengkap. Nah, ini dia tren V yang tadi. Ini dia tren V nih. Lagi enak naik langsung patah. Ini juga patah langsung kayak gini. Ini dia candlestick monster tadi. Oh, di sini dia pas kali nih, ada gap nih dia nih. Ini ada gap nih. Ini dia gapnya, kelihatan? Ini dia gapnya. Ini kita nggak bisa open posisi mulai dari sini, nggak bisa open posisi sampai 8 candle ke depan. Takutnya di dalam 8 itu ada satu candle yang menutupi candlestick gap tadi, gitu ya. Oke, candlestick patah udah ngerti. Candlestick patah itu cukup ngeri dari apa namanya, dari resikonya cukup ngeri Pak. Tren patah itu ngeri. Contoh tren patah itu seperti ini. Ini dia naik langsung patah turun, itu bahaya sekali itu untuk open posisi. Jika kita loss dengan tren patah itu, kita lebih bagus gulung tikar aja deh. Kita lebih bagus cabut aja dari situ Pak. Memang udah nggak bisa lagi. Memang udah nggak terbaca lagi marketnya. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada candlestick doji 3. Candlestick doji 3 itu bisa diartikan, ini saya tulis lagi, muncul candlestick ini, catat boleh. Oke, ini catat boleh nih. Muncul candlestick 3 ataupun lebih sudah memberi arti untuk pembalikan arah ataupun sideways. Jadi dojinya udah 3. Doji ya, muncul candlestick doji 3 sudah memberi informasi untuk dia pembalikan arah ataupun sideways. Contoh, dia doji 3 itu, ini dia pas nih. Ini dia ada doji 3, ya kan? Ini dia sudah memberi informasi kalau dia enggak pembalikan arah, karena ini kan naik di belakangnya. Dia itu sideways Pak ke depan. Di sideways itu kan kita kan nggak tahu Pak dia sidewaysnya kemana ataupun pembalikan arah kemana. Jadi kita harus tunggu 8 candle dulu. Pastikan dulu dia sideways apa pembalikan arah. Kalau kita udah tahu itu udah oke. Tapi untuk open posisi selesai candlestick 3 itu kita nggak bisa. Walaupun ada momen yang 1000% kita nggak bisa open posisi jika ada candlestick doji lebih dari 3. 3 pun dihitung. Kita masuk ke market ASEAN Composite Index lagi.
Market Asian Composite Index tadi itu ada candlestick doji 3 tadi yang saya lihat tadi. Mana ya? Doji udah mulai 3, itu sudah tidak bisa open posisi lagi. Ini dia nih. Nih, doji 3 ini apaan ini doji 3 ini, Pak? Ini. Ini kalau kita loss di sini di doji 3 ini, kita nggak bisa kompen dan kita nggak bisa open posisi ke depannya lagi. Kalau dia pun bisa open posisi, dia harus menembus dari support ataupun resisten terdekat. Ini dia resisten, dia ditembus resisten, itu baru kita bisa melanjutinya. Karena itu sangat-sangat berdampak sekali, Pak. Itu dari BSG-nya nampak, dari indikatornya nampak. Jadi kalau di indikatornya itu dia itu ada di tengah-tengah. Ya. Tergantung dari si SBR juga ya, bisa tergantung dari oversold overbought juga ya. Oke. Contoh lagi, doji 3 itu artinya kebingungan harga. Ada 3, Pak, kebingungan harga. Ini dia mau kemana? Doji itu kan artinya kebingungan harga. Dia mau naik ataupun mau turun. Bingung dia, berantem dia, Pak. Sama-sama kuat. Buy-nya kuat, sell-nya kuat. Jadi doji. Contoh, ini saya BSG kan deh. Ini saya BSG kan ya, contoh ya. Ini dia ada candlestick hijau. Jangan, kita langsung ke per point. Ya, ini dia. Udah saya buat kan. Ini dia tenaga buy-nya. Ini ceritanya di time frame 15 detik. Ini dia time frame 15 detik. Ini time frame 1 menit. Jadi ini dia 2 candlestick dia naik. 2 candlestick naik berarti di sini dia naik juga dong. Naik juga di sini. Dia sampai ke sini berarti dia warna hijau sekarang. Warna hijau. Karena dia naik, dia baru ceritanya baru 30 detik. Kan candlenya jalan, Pak. Ya kan, candlenya jalan, masuk dia ke detik 45. Masuk ke detik 45 ternyata ada tenaga sell. Ada tenaga sell, dia turun otomatis. Turun dia sampai ke sini pertamanya. Ya kan? Sumbu di atas sudah mulai nampak. Oke, artinya tenaga sell sudah mulai nampak. Kemudian dia masuk lagi 15 terakhir sampai ke sini. Ini dia langsung jadi warna merah. Oi. Dia jadi doji seperti ini kalau digabungkan. Jadi pihak buy-nya kuat, pihak sell-nya kuat, jadi doji. Doji itu nggak mesti dia sumbunya panjang di atas, panjang di bawah, nggak mesti. Kalau dari bahasa BSG-nya dia sama-sama kuat, dia sama-sama dominan, makanya jadilah keraguan pasar ataupun sama kuat pasar gitu ya, sama kuat pasar di masa itu. Oke, makanya biasanya kalau doji itu biasanya akan terjadi pembalikan arah karena kan lagi naik, keraguan di pasar nih, ragu mau kemana dia, ya kan? Kan kita nggak tahu dia mau kemana. Kalau dia udah tembus resisten, berarti kita udah tahu dia mau nembus, mau naik. Kalau dia udah pemantulan, udah buat koreksi, mantulan lagi, fix dia itu mau turun, baru kita follow. Kan kayak gitu ceritanya trading, Pak. Kita follow market, bukan market follow kita. Kan kayak gitu, ya kan? Oke, kalau udah seperti itu, saya rasa mungkin udah jelas. Videonya itu 15 menit videonya, 17 menit videonya. Mungkin saya ucapkan terima kasih yang udah menonton. Capek saya, Pak. Di like ya. Aku suka kali di like, Pak. Oke. Thank you very much. Mungkin kedepannya kita akan bahas Casper sedikit. Saya sangat senang dengan Casper. Buktinya saya masih di sana. Karena di sana itu sangat-sangat bagus dari edukasinya. Saya sangat merekomendasikan Casper Signal. Bahkan Casper Signal itu baru 2 bulan, enggak 2 bulan setengah. Itu membernya udah 400 lebih, Pak. Segitu menjanjikannya Casper Signal ya. Untuk edukasi dan terabar saya sangat rekomendasikan Casper Signal. Bagi kalian yang mau masuk Casper Signal itu boleh DM adminnya di deskripsi di bawah. Thank you very much. Nama saya Muhammad Alwi. Bye bye.